Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di mata kuliah Bahasa Inggris untuk minggu kedua bersama saya, Muhammad Haikal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu. Baik ya, saya akan segera share screen. Baik, ini adalah minggu kedua kita, tanggal 20 September 2021. Ya, kita sama-sama berdoa, kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai pertemuan ke-16 dengan baik, dan mudah-mudahan di akhir perkuliahan, kemampuan bahasa Inggris kita akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa dari unit 1 dan unit 2 yang sudah mengisi kuesioner, dan ini saya sudah merekam beberapa poin penting dari kuesioner kita. Di sini yang pertama, di sini kawan-kawan bisa melihat bahwa di unit pertama ini ada 33 respon, ada 33 responden yang menjawab skill mana yang paling tidak dia kuasai dari bahasa Inggris. Dan yang paling tinggi jawabannya adalah skill speaking, yaitu 66,7%. Dan di bawahnya ada skill listening, 36,4%, writing 24,2%, dan reading 12%. Dan di sini juga tentu saja kita juga bisa melihat bahwa di unit pertama 54,5% sangat percaya bahwa skill yang paling dia kuasai dari bahasa Inggris adalah reading. Dan kemudian ada juga 42,4% yang berkata bahwa skill yang dia paling kuasai adalah writing. Dan tentu saja skill yang paling tidak dikuasai seperti yang tadi adalah speaking serta listening. Nah, dari kuesioner juga kita bisa melihat bahwa 33 responden berkata bahwa 97% itu belum mendapatkan bantuan kuota dari kampus atau dari pemerintah. Hanya 3% yang sudah mendapatkan kuota. Ini juga saya rasa harus dikonfirmasi atau ditanyakan langsung ke kampus terkait kuota ini, karena memang ini adalah hak juga dari mahasiswa, dan karena pembelajaran kita semester ini full daring, jadi memang keberadaan kuota ini sangat diperlukan ya. Oke, kita ke unit selanjutnya yaitu unit 2. Di unit 2 ini skill yang paling tidak dikuasai, ini mirip seperti unit pertama, adalah speaking. Jadi dari 28 responden, itu 67,9% memilih speaking sebagai skill yang paling tidak dikuasai. Selanjutnya di peringkat kedua ada listening dengan 32,1%, kemudian writing 25%, dan reading dengan 7%. Nah, dan sama seperti unit yang pertama, skill yang paling dikuasai adalah reading dengan 64,3%, berturut-turut adalah writing, listening, dan yang paling sulit adalah speaking. Ya. Jadi dengan mengetahui skill-skill mana yang paling dikuasai maupun tidak dikuasai ini, harapannya juga menjadi masukan bagi saya di mana kita akan lebih memfokuskan perkuliahan kita, dan juga masukan bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian terkait skill apa yang butuh dilatih secara lebih intensif, gitu ya. Baik, kita lanjutkan slide kita. Oke. Topik kita di minggu ini adalah critical reading, yang utamanya critical reading. Namun kita juga akan membahas sedikit
tentang pengayaan vocabulary atau kosakata, serta kita mencoba refresh kembali ingatan kita juga tentang grammar, ya. Oke. Selanjutnya ini saya sudah menulis beberapa language learning strategies atau strategi-strategi belajar bahasa. Pertama yang paling penting adalah manage your anxiety. Anxiety ini bisa diartikan sebagai kegelisahan, merasa nervous, seperti itu ya. Dan anxiety ini sering sekali muncul dalam berbagai macam pembelajaran termasuk dengan bahasa. Misalnya tadi kita kembali ke belakang bahwa hampir kebanyakan dari mahasiswa menyatakan bahwa speaking adalah salah satu skill yang paling sulit dikuasai, dan anxiety ini nanti mungkin akan muncul ketika misalnya kalian dituntut untuk berbicara dalam bahasa Inggris, seperti itu. Dan bagaimana nanti kita mengelola anxiety ini, nanti kita akan lihat lagi di slide berikutnya ya. Yang selanjutnya adalah identify your learning styles. Mengidentifikasi gaya belajar kita, seperti itu ya. Jadi setiap orang memiliki gaya belajar yang unik. Beberapa ahli ada yang menyebutkan bahwa learning style ini dapat dibagi menjadi 4: hearing, auditory, learning, reading or writing, dan kinesthetic. Nanti kita juga akan membahasnya sedikit di slide berikutnya. Yang poinnya di identify your learning style ini, ketika kalian menemukan learning style yang cocok seperti apa buat kalian, itu nanti akan memudahkan kalian untuk lebih cepat dalam memahami sebuah materi, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Dan kemudian di sini ada allocate your time, mengalokasikan waktu. Jadi memang dalam belajar bahasa ini, saya kira kalian sangat butuh untuk mengalokasikan waktu setiap hari. Terserah, bisa 30 menit, bisa 1 jam, yang jelas karena bahasa ini merupakan skill komunikasi, dan ketika kita berbicara komunikasi, otomatis kita berbicara tentang sebuah skill yang selalu kita pakai. Maksudnya, yang untuk menguasainya kita harus memasukkan skill tersebut ke dalam rutinitas kita. Oleh karena itu, pembelajaran sangat penting untuk dialokasikan waktunya, atau kalian menetapkan waktu-waktu tertentu untuk belajar bahasa Inggris ini. Dan dalam alokasi waktu ini juga penting pembahasan mengenai apakah kita lebih cenderung ke pembelajar yang di pagi hari atau siang hari, atau kita justru lebih cocok untuk belajar di malam hari. Jadi ini juga harus disadari secara pribadi agar kita dapat belajar dengan lebih efektif di waktu yang lebih cocok buat kita. Kemudian selanjutnya adalah read more books and articles. Secara umum sebenarnya belajar bahasa Inggris ini terbagi atas dua jenis ya. Pertama, jenis yang langsung dan tidak langsung, atau intentional dan deliberatif kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, intinya adalah kalian harus menentukan belajar yang terstruktur, seperti dengan misalnya membaca buku, membahas grammar, dan hal-hal yang ditentukan lainnya di dalam mata kuliah. Namun kalian juga bisa belajar dengan hal yang tidak terstruktur atau tidak langsung, seperti dengan membaca artikel-artikel di koran, atau mungkin dengan menonton acara televisi atau acara YouTube yang berbahasa Inggris, seperti itu ya. Dan memang ketika kita terjun langsung atau berinteraksi langsung
dengan materi-materi yang berbahasa Inggris, baik itu buku, acara di YouTube, dan lain sebagainya, kita akan lebih cenderung mendapatkan istilahnya exposure dalam berbahasa. Dan itu juga secara langsung maupun tidak langsung akan membantu kita untuk lebih memahami konsep bahasa Inggris itu sendiri. Dan kemudian poin selanjutnya tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit ya tentang watch more shows and movies. Ini tentunya yang berbahasa Inggris. Kemudian juga yang dapat membantu lain adalah listen more music, juga dapat tentunya ketika poinnya meningkatkan dengan musik ini dapat meningkatkan bahasa Inggris adalah ketika kita mempelajari liriknya. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi mempelajari liriknya. Nanti di lirik tersebut bisa jadi ada kosakata yang tidak kita pahami, kita berusaha untuk mempelajari itu, memahaminya, mengkaitkannya dengan konteks bahasa Indonesia misalnya, lalu berusaha memakainya dalam komunikasi. Itu maksudnya kita belajar dengan musik ini ya. Kemudian selanjutnya adalah discuss and practice English with yourself and your friend. Nah, dalam pembelajaran bahasa itu sangat penting untuk jika kalian memiliki teman-teman yang juga belajar bahasa Inggris. Jadi di sini nanti kalian bisa berdiskusi misalnya tentang sebuah vocabulary atau tentang grammar yang masih belum dipahami, dan juga tentunya bisa menjadi teman untuk meningkatkan speaking, listening, seperti itu ya. Dan ini juga saya sangat menyarankan ini sebagai mahasiswa untuk bisa lebih banyak bergaul misalnya dengan teman-teman yang berasal dari jurusan bahasa Inggris, yang mereka juga biasanya setiap semester membuat English Club di mana kita bisa datang lalu berkomunikasi dalam bahasa Inggris mengenai topik-topik tertentu. Nah, latihan-latihan ini sedikit demi sedikit, sadar atau tidak, akan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Dan kemudian yang terakhir adalah use any available resources. Gunakan apapun, sumber daya apapun yang tersedia. Bisa buku, sekarang mungkin banyak apps seperti mungkin yang paling familiar adalah Google Translate misalnya seperti itu. Jadi ketika kalian menggunakan berbagai macam alat itu, misalnya seperti Google Translate, itu bukan berarti kalian dalam tanda kutip curang ya. Maksudnya itu bukan hal yang diharamkan seperti itu. Jadi memang alat-alat seperti atau apps seperti Google Translate itu memang harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal, karena itu memang sangat memudahkan kita dalam belajar bahasa Inggris. Oke ya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Oke, ini tadi yang saya bilang identify your learning styles. Ini ada visual, ada auditory, ada read and write, dan ada kinestetik. Nah, jadi ini salah satu pendapat umum beberapa ahli di dunia pendidikan mengenai pembagian learning styles. Dan ada orang-orang yang dapat memahami dengan mudah dengan visual, dengan gambar. Ada juga yang dapat memahami dengan mudah ketika dia mendengar, auditory. Ada yang akan memahami dengan lebih mudah ketika dia menulis atau membaca. Dan terakhir ada yang lebih mudah memahami kalau dia belajar dengan cara melakukan atau mempraktekkan apa-apa yang sedang dipelajari itu. Jadi kalian harus menemukan kalian lebih cenderung memiliki learning styles yang mana. Walaupun kenyataannya memang tidak ada orang yang 100% visual, 100% auditory, tapi ada gabungan dari keempat learning style ini, seperti itu. Dan walau ya mungkin paling ada yang lebih menonjol saja ya. Poin yang paling penting adalah kalian menyadari kalian ada di bagian mana, ada di tipe yang mana, seperti itu, ya, agar memudahkan kalian untuk belajar bahasa Inggris ini. Oke, selanjutnya berbicara tadi melanjutkan mengenai anxiety, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan
untuk mengatasi masalah kegelisahan, rasa nervous, atau problem-problem mental lain saat belajar bahasa Inggris. Pertama, kalian harus understand your fear. Kalian harus memahami ketakutan kalian itu karena apa sih? Misalnya ada orang yang takut berbicara karena takut grammarnya salah, atau takut mengungkapkan ide-idenya karena takut keliru ya dalam memahami makna. Nah, di sini ketika kalian misalnya masalahnya seperti itu, ya harus introspeksi, dan ya jika masalahnya tadi misalnya takut salah, ya menyadari bahwa sekarang ini kita sedang belajar, ya memang saat inilah kita memang harus salah seperti itu, untuk agar kesalahan itu dapat kita perbaiki dan kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi seperti itu. Jadi pembelajaran ini sendiri bukanlah sebuah ujian yang ketika kalian salah kalian gagal dalam kehidupan kalian, enggak, tapi ketika kalian salah kalian masih punya waktu untuk mengubahnya lagi, tentunya dengan berdiskusi dengan teman, dengan dosen, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kemudian setelah kalian understand your fear, kalian identify your problems. Masalahnya apa? Misalnya kalian sering ketika kalian mengucapkan bahasa Inggris itu pronunciation atau pengucapannya itu keliru. Nah, jika itu masalahnya, ya tentu kalian harus mendengar pengucapan yang benar itu seperti apa. Nah, tentunya misalnya dengan bisa menggunakan Google Translate. Di Google Translate itu nanti ada seperti apa ya? Seperti ikon pengeras suara yang ketika kita tekan itu, maka Google Translate akan menyuarakan bunyi yang tepat dari sebuah kata. Nah, itu salah satu cara kita untuk menemukan pronunciation yang tepat dari sebuah kata. Nah, termasuk dan hal-hal lainnya, apa problem kalian dalam belajar bahasa Inggris, kalian harus temukan itu dulu, baru kemudian bisa memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah practice makes perfect. Dalam pelajaran bahasa ini, latihan itu memang posisinya sangat penting. Ketika kita belajar soal critical reading nanti, dan kita mempraktekkannya, maka itu secara sadar atau tidak kita akan memahaminya, baik dalam pikiran kita maupun dalam pengalaman kita, dan termasuk skill-skill lain seperti skill speaking, listening, writing, dan tentunya dengan latihan, apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, dengan dosen, kita akan tahu di mana kita masih kurang, poin-poin apa yang masih kurang, dan disitulah kita bisa melakukan perbaikan dan peningkatan bahasa Inggris kita. Oke, selanjutnya mengenai available resources. Ini learning resources kita sangat banyak sekali sekarang. Pertama itu bisa menjadi buku. Buku pun ada yang bentuknya ya hard copy, ada yang soft copy. Kita juga mengenal berbagai macam aplikasi sebagai translate, dan juga tentunya website. Website ini sangat banyak sekali sumber-sumber yang membahas mengenai bahasa Inggris di internet sana. Termasuk juga kita bilang YouTube, ya itu sangat banyak sekali ya. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita akan membahas materi mengenai vocabulary, grammar, dan critical reading, dan buku-buku yang kita pakai kali ini adalah ini. Pertama, English for Everyone, Course Book Level 2, Business English. Yang kedua adalah Understanding and Using English Grammar. Dan yang terakhir adalah English for Everyone, English Vocabulary Builder. Ini bukunya sudah saya letakkan di Google Classroom. Ya. Oke, jadi saya merencanakan materi kita itu, kita ada satu materi yang kita bahas, misalnya kali ini critical reading. Namun di situ juga saya akan menyelipkan pembahasan mengenai grammar dan vocabulary. Ya, kita niatkan saja bahwa pembahasan mengenai grammar atau vocabulary ini walaupun mungkin sudah
kalian pelajari saat sekolah dulu. Ini menjadi semacam pengingat ulang ya, untuk merefresh lagi ingatan-ingatan kita terkait dengan grammar dan tentu saja vocabulary. Oke, yang pertama ini kita akan melihat lagi, ini ada simple present and present progressive, gitu ya. Simple present ini secara general adalah untuk menyatakan kegiatan yang terjadi setiap hari atau menjadi rutinitas. Atau dia juga bisa menjadi sebuah tenses ketika kita mengungkapkan sebuah fakta yang umum seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. I get up at 7 every morning. Saya bangun setiap jam 7 setiap pagi. Dan ini juga ada kalimat lain, contohnya the world is round. Dunia itu bulat, atau bumi itu bulat ya. Oke. Dan sebaliknya, present progressive adalah untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang terjadi, atau ketika itu atau dia sedang terjadi ketika hal itu sedang dibicarakan seperti itu. Misalnya ada contoh di sini, I need an umbrella because it is raining. Saya membutuhkan sebuah payung karena sekarang sedang hujan. Jadi poinnya adalah sekarang. Jadi tadi perbedaannya adalah ketika simple present membicarakan tentang habitual activities atau fakta-fakta yang umum, present progressive membicarakan mengenai kegiatan yang terjadi ketika kalian sedang membicarakannya atau terjadi sekarang. Oke, ini kita lihat juga contoh lain ya. Oke, di sini saya ambil dari salah satu buku tadi. I don't usually enjoy networking, but I'm enjoying this conference. Oke, di sini ada penggabungan dua kalimat tenses, yaitu simple present dan present progressive. Atau present progressive itu nama lainnya adalah present continuous. Jadi itu dua hal yang sama. Oke, di sini kita lihat adalah present simple-nya, dia berkata bahwa I don't usually enjoy networking. Saya biasanya tidak terlalu menyukai networking atau berjejaring. Ya. Berjejaring ini maksudnya kita berkenalan dengan rekan atau berkenalan dengan orang-orang baru, networking ya. But I am enjoying this conference. Tapi saya menikmati konferensi ini. Ya, dia nggak suka melakukan networking, tapi saat ini dia menikmati konferensi yang sedang berlangsung. Ya, itu jadi perbedaannya. Oke. Tentu saja juga dalam pembahasan bahasa Inggris apapun itu juga tidak luput dari kalimat afirmatif ataupun positif, negatif, dan kalimat pertanyaan. Di dalam simple present, dia kalimat pertanyaannya ketika subjeknya I, saya, atau you, we, dan they, maka dia memakai verb yang biasa ya, verb satu yang basic, yang biasa tanpa penambahan apapun. I help misalnya. Namun ketika dia memakai subjeknya itu he, she, atau it, verb satunya ini akan ditambahkan s atau es seperti contoh ini. She helps gitu ya. Oke. Begitu dengan namun present progressive atau present continuous ini biasa saja. Ya, misalnya kayak I am helping dan she is helping, cuman beda be-nya saja, ada yang am, ada yang are, ada yang is. Oke. Dan di bawah ini juga kalian bisa melihat ada contoh yang negatif dan ada contoh yang pertanyaan. Oke. Apabila masih ada yang kurang jelas mengenai hal ini bisa kalian tanyakan nanti langsung di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya mengenai present progressive ada memang kata-kata yang tidak biasa menjadi progresif atau ditambah
ing, verb ing. Oke. Di sini contohnya adalah now. I know. I know your cousin. Saya tahu sepupumu, seperti itu ya. Oke. Kenapa dia tidak memakai ing? Ingat, yang memakai ing itu biasanya adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang real, aktivitas yang real, kayak misalnya menulis, write, atau mendengarkan, listening, seperti itu ya. Tapi kalau verb atau kata kerja yang dia istilahnya statif, atau istilahnya dia seperti di dalam hati gitu. Ya, misalnya kan contohnya di sini misalnya believe, percaya gitu kan, percaya dia kan kita posisinya itu di dalam hati atau di dalam perasaan. Jadi tidak ada kita melakukan aktivitas secara langsung yang menunjukkan kita percaya seperti itu. Atau seperti contoh lain misalnya remember, seperti itu. Remember kan mengingat, gitu. Mengingat. Tidak nampak secara real kita sedang mengingat, tapi mengingat itu ada konsep, bentuknya seperti konsep. Nah, namun bukan berarti verb tadi yang statif tadi nggak bisa menjadi progresif atau continuous, tapi dia biasanya, ini poinnya adalah biasanya tidak progresif, seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya ada lagi penjelasan mengenai verb yang bisa progresif, bisa non progresif. Ini bisa kalian baca sendiri lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai vocabulary. Kita akan terus mengupdate vocabulary kita, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu ekonominya. Yang pertama tentu saja adalah yang paling pertama penting adalah economics. Economics, ini saya ambil dari kamus Oxford. Definisi dari economics adalah the study of how a society organizes its money, trade, and industry. Jadi ilmu economics, ketika dibilang economics ini berarti ilmu ekonomi. Nah, jadi misalnya kalian adalah siswa-siswa, mahasiswa economics, ilmu ekonomi. Jadi ketika economics ada S-nya, itu merujuk kepada ilmu. Nah, ini contohnya bisa seperti di sini. He studied politics and economics at Yale. Dia belajar ilmu politik dan ilmu ekonomi di Yale. Yale ini nama sebuah kampus di Amerika ya. Nah, kemudian ini juga ada contoh lain, Keynesian or Marxist economics, ilmu ekonomi Keynesian dan Marxist. Atau ini ada contoh lain, trends in modern economics, tren di ilmu ekonomi modern. Oke. Namun economics juga memiliki arti lain selain ilmu economics. Kita lihat di sini adalah the way in which money influences or is organized within an area or business or society. Ini mirip pengertian ekonomi secara umum ya, walaupun nanti ada juga makna-makna lain di kata-kata lain yang serupa seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya kalau kalian ditanya ilmu ekonomi itu apa, ya economics, gitu ya. Dan mengenai penulisannya, ada yang menulis economics ini dengan huruf besar di awal. Misalnya ketika menyebut gelar Bachelor of Economics, atau merujuk sebuah program studi di kampus, itu biasanya penulisannya lebih ke huruf besar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada kata lain yaitu ekonomi. Ekonomi ini dengan Y ya, bukan dengan S seperti tadi, bisa menjadi noun, yaitu misalnya the wealth and resources of a country or region, especially in terms of the production and consumption of goods and services. Ini mirip dengan arti
ekonomi yang kedua tadi ini seperti perekonomian, artinya seperti itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ekonomi di sini juga bisa berarti careful management of available resources dan sparing or careful use of something. Contohnya misalnya economy of words. Jadi penghematan penggunaan kata seperti itu. Jadi juga bisa menjadi artinya bisa menjadi penghematan juga ya seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada arti yang lain yaitu the cheapest class of air or rail travel. Jadi kelas terendah ketika kalian beli tiket pesawat atau tiket kereta seperti itu, kereta api. Nah, misalnya ketika kita beli tiket Lion Air, kita beli kelas ekonomi itu artinya kelas yang paling murah ya, seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi arti ekonomi. Dan sebagai adjektif, nah dia tentu lebih kepada artinya hemat seperti itu ya. Misalnya contohnya nih, designed to be economical to use. An economy car. Jadi sebuah mobil yang ekonomis gitu ya. Kelas-kelasnya mobil murah. Misalnya mobil baru sekarang ada kelas-kelas ekonominya. Misalnya ada Agya seperti itu atau Brio, itu mobil-mobil yang kelas ekonomi car seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke vocabulary lain. Baik, ini mengenai employment atau pekerjaan ya. Pertama ini adalah company. Company ini lebih ke perusahaan. Headquarters ini lebih kepada pusat dari sebuah perusahaan. Misalnya ada perusahaan otomotif di Banda Aceh. Dia menjadi company di Banda Aceh. Namun headquarters-nya atau pusatnya ada di Jakarta. Itu seperti gambaran headquarters. Kemudian ada staff. Staff ini adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan. Nah, kemudian ini yang kedua, ada dua poin ini yang sering bertukar-tukar, yaitu employer. Employer adalah orang yang memperkerjakan orang lain atau perusahaan, employer, dan orang yang bekerja untuk perusahaan disebut employee. Ya. Di employer orang yang memperkerjakan, employee orang yang bekerja, employee pegawai seperti itu ya, atau karyawan. Kemudian ada manager, arti yang kita pahami bersama. Kemudian ini ada permanen. Permanen dalam vocabulary ekonomi atau bisnis itu lebih terkait kepada orang-orang yang bekerja secara penuh waktu atau pegawai tetap, itu permanen. Seperti itu ya. Permanen tentu memiliki arti lain dalam konteks yang lain. Misalnya ada permanent building, misalnya bangunan permanen, seperti itu. Tapi dalam bisnis ini lebih kepada status pekerjaan tetap. Seperti itu juga dengan temporary. Ketika dibilang temporary adalah orang-orang yang bekerja secara tidak tetap atau temporer di sebuah perusahaan. Dan seperti permanen tadi, temporary juga memiliki arti-arti lain dalam konteks yang lain. Oke. Kemudian ada co-worker atau college. Ini ada rekan-rekan satu kantor, satu tempat kerja. Asisten, intern. Intern ini adalah kalau bisa diartikan sebagai magang, namun konteksnya lebih ke education. Maksudnya apa? Misalnya kita dalam kuliah ilmu ekonomi, nanti kalian di semester akhir akan melakukan magang di bank. Jadi intern ini lebih kepada magang, namun merujuk kepada orang yang akan segera selesai dalam studinya, dalam kuliahnya. Atau bisa juga artinya orang yang baru saja selesai, kayak fresh graduate, magang sebentar. Tapi dia lebih merujuknya kepada orang yang
akan menyelesaikan sebuah program studi seperti itu ya. Seperti kalau di bidang ekonomi ya bisa jadi magang di bank, atau kalau di bidang lain mungkin guru PPL, teacher intern, itu juga termasuk ke dalam intern. Nah, ini kemudian agak mirip apprentice. Nah, apprentice ini juga bahasa Indonesia agak sulit mencari kosakatanya. Kita juga mengartikan magang sebenarnya. Namun, apprentice ini lebih ke bukan orang yang akan menyelesaikan studi, tapi memang orang yang siap bekerja. Maksud gini, misalnya kalian baru diterima bekerja di sebuah bank. Di sebuah bank, kalian adalah apprentice manakala bank tersebut misalnya dalam waktu 6 bulan memberikan training kepada kalian, misalnya sebagai teller diberikan training. Nah, itu kalian masih dalam masa apprenticeship, ya, masa magang kerjanya, gitu maksudnya. Masa pelatihannya seperti itu. Nanti baru setelah selesai masa itu nanti akan dilihat apakah layak atau enggak ditawarkan pekerjaan di perusahaan itu seperti itu. Jadi bedanya dengan intern tadi, kalau intern adalah masuk ke dalam orang yang akan menyelesaikan kuliah, tapi kalau apprentice ini lebih kepada orang yang memang sudah selesai kuliah, tapi dia diajarkan skill atau training oleh perusahaan yang memang berpotensi memperkerjakannya. Arti lain dari apprentice ini adalah ketika seseorang belajar skill tertentu terhadap orang yang lebih ahli. Misalnya di sebuah desa ada seseorang yang ahli dalam bidang furnitur, dia bisa membuat dia ahli pertukangan. Nah, kemudian ada anak muda di desa itu, dia ingin belajar dengan seorang ahli pertukangan itu juga bisa disebut apprentice. Oke, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya vocab lain adalah annual vacation. Ini adalah cuti tahunan. Kalau di Amerika disebut annual vacation, kalau di konteks UK ataupun British English ini disebut leave. Jadi artinya sama. Oke, kemudian ada istilah lain, frase lain, 9 to 5 job. 9 to 5 job ini adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari ya, dari pagi sampai sore, disebut 9 to 5. Kemudian ada klien. Klien ini klien ataupun nasabah, bisa diartikan seperti itu. Nah, itulah sebagian dari vocabulary di bidang employment. Kemudian ini kita juga ada beberapa verb. Yang pertama, to work part-time, bekerja paruh waktu. Jadi sebentar bekerja, maksudnya ada jam-jam tertentu, misalnya hanya 2 jam atau hanya 3 jam. Dan di sebelahnya ada to work full-time, bekerja penuh waktu. Misalnya seperti contoh tadi ya, 9 to 5. To work from home, bekerja dari rumah. To work shift, bekerja secara shift. Ya, mungkin contohnya di sehari-hari misalnya ada security, ada shift dari pagi sampai sore, ada shift yang dari malam sampai pagi, yaitu shift disebut. Kemudian to have a day off, jadi kayak libur lah seharian, cuti satu hari ya, seperti itu ya, day off. Kemudian to retire, retire ini maksudnya untuk pensiun. Nah, selanjutnya to get fired, dipecat. To earn, ini menghasilkan, mendapatkan, memperoleh penghasilan, earn money, gitu ya. Kalau ketika kita bekerja, kita earn, seperti itu ya. When I work, I earn some money. Ya, jadi ketika kita bekerja, kita mendapatkan uang. Kemudian to call in sick ini maksudnya kita mengabarkan employer kita bahwa kita sakit dan tidak bisa masuk, to call in sick. Juga verb lain yaitu to go on maternity leave. Leave ini ingat tadi ya, seperti cuti, seperti itu ya. Tapi ini ada maternity di sini, ada cuti hamil. Nah, di sebagian negara cuti hamil bukan hanya
bukan hanya didapatkan oleh pekerja perempuan yang hamil, tapi juga oleh suaminya. Tapi kalau di Indonesia, setahu saya lebih yang cuti saat hamil ya perempuan saja, laki-lakinya belum. Mudah-mudahan nanti suatu hari dapat diusahakan dua-duanya bisa cuti ya, baik ayah maupun ibu. Baik, selanjutnya ada beberapa vocab lagi, jadi kita ini cukup banyak ya kita belajar vocab terkait pay and conditions. Tadi udah employment, verbnya name, pay and conditions. Ini satu contohnya adalah an hourly rate. Nah, jadi an amount of money paid per hour. Nah, jadi ketika seseorang bekerja di perusahaan yang membayar atau menghitung bayarannya per jam disebut bayaran itu disebut hourly rate. Nah, mungkin misalnya ketika yang bisa jadi mengajar, contohnya ya, mengajar per jam dibayar 50.000 misalnya gitu. Jadi itu disebut hourly rate. Kemudian benefits. Benefits ini adalah extras given to employees in addition to their usual pay. Nah, jadi ketika ada tambahan yang diberikan selain daripada bayaran, itu disebut benefit. Contohnya misalnya seperti ditulis ini, gym membership, keanggotaan di gym, ataupun asuransi kesehatan. Nah, jadi kan kita sering mendengar ada pekerjaan yang udah ada dapat bayaran bulanan, ditanggung lagi BPJS-nya. Nah, tanggungan lain selain bayaran itu disebut benefits. Ya. Kemudian ada lagi pay cut. Pay cut ini a reduction in pay. Nah, jadi ada pengurangan dari bayaran sebelumnya. Misalnya tadi saya berikan contoh mengajar 1 jam dibayar 50.000, namun mungkin karena kondisi keuangan perusahaan dikurangi menjadi 40.000. Pengurangan tersebut disebut pay cut. Nah, itu jadi noun ya, pay cut. Nah, kemudian ada lagi wages. Nah, wages ini disebut upah. Upah misalnya ketika seorang sudah membuat dalam bisnis, misalnya kita ngomongin bisnis kuliner, misalnya ketika seseorang bekerja membuat 100 risol, dia akan dibayar 10.000. Nah, itu disebut wages, upah gitu. Upah. Namun ya upah ini juga bisa bisa per pekerjaan, per job, tapi juga bisa dihitung misalnya per minggu atau per bulan, dapat juga disebut upah gitu. Itu membedakannya dengan salary. Salary ini lebih kepada bayaran yang sudah fix seperti itu ya. Misalnya gaji ya, jadi salary ini lebih ke gaji, sedangkan wages tadi lebih ke upah seperti itu ya. Jadi gaji ini sudah fix, misalnya per bulan berapa, dan kalau dalam konteks Inggris itu biasa sering dihitungnya itu per tahun seperti itu ya. Bayaran per tahunnya berapa, gaji per tahunnya berapa, itu disebut salary. Jadi itu tadi beda wages dan salary. Oke. Kemudian vocab lainnya adalah raise. Raise ini peningkatan dalam bayaran, naik. Kalau di US disebut raise, kalau konteksnya British atau UK disebut pay rise. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bonus. Bonus adalah uang, money added to a person's salary as a reward for good performance. Oke, jadi bonus ini adalah, kalau raise tadi kan peningkatan gaji, tapi kalau bonus ini adalah uang yang ditambahkan ke dalam gaji seseorang gitu. Dan
penambahannya itu nggak permanen. Maksudnya, misalnya bulan ini ada seseorang yang bekerja sebagai sales mobil, berhasil misalnya menjual 10 mobil. Dia minimal bisa jual 5 mobil, tapi dia berhasil jual 10. Karena dia melebihi target, dia diberikan bonus pada bulan itu. Mungkin pada bulan depan, apakah ada bonus? Belum tahu. Gitu ya. Nah, ini beda dengan raise. Maka raise itu adalah kenaikan yang memang sudah fix. Dia naiknya gajinya. Tapi kalau bonus ini lebih kepada hal yang melekat kepada gaji. Oke. Kemudian promotion. Oke, promotion ini promosi. Jadi misalnya orang pertama jadi sales, habis itu kedua nanti jadi manager. Itu kenaikan dari segi karir di sebuah perusahaan ya. Kemudian ada overtime. Overtime ini dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan bayaran lembur ya, seperti itu ya. Overtime di sini ditulis additional pay for extra hours work. Jadi ketika Anda bekerja di luar dari jam, misalnya jam 5 sore Anda pulang, tapi setelah jam 5 Anda masih bekerja, maka Anda punya hak untuk mendapatkan bayaran lembur. Seperti itu ya, overtime. Oke, dan vocab terakhir di sini adalah laid off. Laid off ini adalah mirip seperti dipecat, tapi dia lebih lembut ya, kayak diberhentikan seperti itu. Nah, jadi sini konteksnya adalah misalnya to lose your job because it is no longer necessary. Nah, misalnya ini yang sering terjadi adalah misalnya packing di pabrik. Dulu packingnya oleh manusia, oleh pekerja buruh manusia. Kemudian pabrik itu seiring jalannya waktu dia mengembangkan teknologinya sehingga packing bisa dilakukan oleh mesin atau robot. Maka ketika manusia itu tidak lagi diperlukan, dalam bahasa Inggris dia disebut laid off, to be laid off. Atau dalam bahasa British disebut made redundant. Seperti itu ya. Oke, itu ada beberapa vocab yang sudah kita pelajari. Dan manfaat vocab ini adalah ketika setelah kalian pelajari, tentu kalian harus menggunakannya dalam komunikasi, baik itu dalam writing, dalam speaking, dan lain-lain ya. Jadi agar lebih ingat, yang sudah dihafalkan ini dimasukkan ke dalam komunikasi bahasa Inggris. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada industries dan department. Nah, ini silakan baca sendiri. Dan apabila ada yang tidak dipahami, ini bisa langsung dikomentari di Google Classroom. Nanti mudah-mudahan ada teman-teman lain yang juga dapat membantu, dan saya juga tentunya sebagai dosen akan membantu menjelaskan. Ini ada industries dan department. Ini sangat penting juga ya dalam pembahasan ekonomi. Oke, kemudian ini ada sedikit dua vocabulary mengenai teknik membaca ya. Yang pertama ada skim atau skimming, yang kedua ada scanning. Ini sedikit aja karena kita akan masuk mengenai apa istilahnya critical reading. Nah, skimming adalah secara sederhana ketika kalian ingin mencari ide pokok dari sebuah bacaan. Jadi ya biasanya itu kita membaca dengan cepat aja ya. Misalnya kita bisa membaca daftar isi, atau kita bisa membaca kalimat pembukaan dan penutupan dari sebuah paragraf. Nah, atau kita cukup melihat ilustrasinya aja, ilustrasi dari bahan bacaan itu apa. Kita udah bisa mendapatkan ide dari bacaan itu. Itu disebut skimming. Nah, kemudian satu lagi ada scanning. Ketika kita ingin mencari informasi secara spesifik, misalnya tanggal, tahu nama orang, apa itu kita bisa mencari, misalnya kita cari tanggal, ya kita cari angkanya saja, atau kita cari nama orang, ya nama orangnya saja. Jadi informasi yang tertentu. Jadi kalau skimming itu informasi utama yang menjiwai sebuah karangan, kalau scanning itu informasi tertentu yang lebih fokus. Itu dua bedanya ya. Oke, ini kita masuk
ke critical reading sekarang. Jadi seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu secara sederhana, critical reading adalah pembacaan yang melibatkan analisis dan evaluasi untuk menciptakan sebuah ide-ide yang baru atau pemahaman yang baru, seperti itu ya. Oke. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika reading itu terkait 2 poin ini. Ini 2 poin yang paling penting. Yang pertama adalah analisis, analyze. Yang kedua, evaluasi atau evaluate. Ini dua-duanya verb ya. Verb. Kalau evaluate tentu verb, tentu sebuah verb, noun-nya itu adalah evaluation. Kalau analyze ini verb dan noun-nya adalah analysis, seperti itu ya. Analyze diartikan di kamus ini adalah to study or examine something in detail in order to discover more about it. Sedangkan evaluate adalah to judge the quality, importance, amount, and value of someone or something. Seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan analisis dan evaluasi itu dalam critical reading. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kita untuk melakukan evaluasi tersebut. Oke. Nanti saya akan berikan tugas kepada kalian untuk melakukan critical reading dengan menggunakan panduan dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Oke, yang pertama adalah who is the author? Who is the author? Are they a credible expert in this area? Nah, jadi sebelum melakukan reading, kalian dapat melihat dulu penulisnya siapa. Apakah mereka orang yang kredibel di area itu? Walaupun kita tidak bisa kadang-kadang menghakimi. Misalnya ketika seorang doktor di bidang ekonomi ngomong soal ekonomi, bukan berarti karena dia doktor argumen dia sudah valid. Enggak seperti itu juga. Tapi setidaknya ini bisa menjadi kayak langkah awal saja untuk memulai proses pembacaan kritis kita gitu. Dia ahli nggak di bidangnya? Misalnya dia orang ekonomi, dia dokter ekonomi, tapi dia ngomongin misalnya persoalan agama, gitu. Kan itu dua hal yang berbeda. Apakah cocok seperti itu? Apakah yang dia omongin itu benar seperti itu? Walaupun nggak bisa kita justifikasi juga sih, kadang-kadang memang ada orang yang memiliki berbagai macam keahlian, tapi ini bisa menjadi screening awal saja seperti itu. Oke, karena ngomong-ngomong soal profil ini juga ada, mungkin kalau sempat kita bahas mengenai logical fallacy ataupun kesalahan berpikir logis ya. Itu salah satunya adalah kita terlalu melekat kepada profil seseorang. Misalnya hanya gara-gara dia petugas kebersihan, argumen dia dianggap nggak valid. Kan itu nggak boleh juga. Karena memang ada orang yang bisa berpikir jernih apapun profesinya, gitu ya. Tapi ini bisa menjadi screening awal, walaupun belum dapat menjadi patokan utamanya. Oke. Karena itu kita butuh yang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nah ini masih berkaitan juga ya. What is the author's fields of or area of specialization? Jadi spesialisasi dia apa sih penulis ini? How does this relate to the claims made in the written work you have just read? Jadi bagaimana spesialisasi dia ini berhubungan dengan klaim-klaim yang dia buat dalam tulisan tersebut. Nah, misalnya dia ahlinya adalah ekonomi keuangan. Nah, bagaimana spesialisasi dia sebagai ahli ekonomi keuangan itu mendukung klaim-klaim dia dalam tulisan yang dia tulis. Oke.
Kemudian pertanyaan lain adalah, in what context has this been written and published? Nah, gitu. Jadi konteks penulisan ini apa sih? Apakah jurnal, apakah chapter buku, ataukah artikel-artikel biasa, seperti apa? Konteksnya itu apa? Oke. Kemudian, what is the thesis and what claims are made to support the thesis? Nah, jadi tesis dia itu apa? Pernyataan ide yang dia ingin ungkapkan itu apa? Dan klaim-klaim apa yang dia gunakan untuk mendukung ide-ide tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian, pertanyaan lain adalah, are the thesis and claims specific or general? Jadi klaim-klaim dia tadi, ide-ide dia tadi itu spesifik atau justru umum saja seperti itu. Nah, menurut kamu seperti apa? Nah, kemudian selanjutnya, is the thesis based on and supported by evidence and or sound argumentation? Nah, kemudian apakah tesis mereka itu didukung oleh bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi yang kuat? Nah, atau justru hanya sekedar opini saja, hanya asumsi saja, ada nggak bukti-buktinya? Nah, selanjutnya adalah, is the support varied? Apakah klaim-klaim yang mendukung tersebut bervariasi? Dan apakah klaim-klaim tersebut kontekstual? Dan apakah klaim-klaim yang mendukung tersebut meyakinkan? Nah, jadi kan ada fakta-fakta yang disajikan secara meyakinkan, namun juga ada yang meragukan. Nah, jadi dari tulisan itu, apakah dia meyakinkan, apakah meragukan? Nah, itu coba kalian tentukan dari bahan bacaan yang akan saya berikan. Nah, kemudian pertanyaan yang lain adalah, how does the author attempt to support their claim? What kind of persuasive language does the author use? Nah, jadi bagaimana, ya ini mungkin mirip-mirip yang tadi ya, bagaimana penulis tadi, usaha dia tuh untuk mendukung argumen-argumen dia tuh bagaimana sih, seperti itu. Jenis bahasa yang dia gunakan apa sih untuk meyakinkan orang-orang, dan apakah itu meyakinkan atau nggak meyakinkan, bagaimana menurut kalian? Nah, dan kemudian yang terakhir, dan saya kira ini sangat penting, adalah would you come to a similar conclusion as the author? Jadi kan dia setiap tulisan tentu memiliki sebuah kesimpulan. Nah, Anda sebagai mahasiswa setuju apa tidak dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis dari artikel itu? Nah, ketika kalian setuju, kalian jelaskan kenapa kalian setuju. Dan jika kalian nggak setuju, kenapa kalian nggak setuju? Misalnya, kalian menemukan ada argumen dia yang lemah, atau ada bias-bias tertentu, atau faktanya yang tidak kuat, apa yang membuat kalian tidak setuju? Kalau setuju pun, kalian harus mengemukakan alasannya. Gitu ya. Nah, apabila ada yang kurang paham nanti mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita berpikir secara kritis ini, silakan tanya langsung di kolom komentar di Google Classroom. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk minggu kedua ini. Nah, di sini untuk unit 1 dulu ya, karena untuk unit 1 dan unit 2 itu beda artikel-artikelnya. Oke, untuk unit 1 yang jam Senin, jam pertama, jam 7.45 sampai 9.25, ini ada 5 artikel sudah saya pilih dari The Conversation. Oke, kenapa saya pilih The Conversation? Pertama karena ini ditulis oleh akademisi-akademisi di seluruh dunia, dan dia juga ada segmen khusus mengenai ilmu ekonomi, jadi memang sangat cocok untuk kita pelajari ya. Judul pertama ini ada Unemployment Pushes More Men to Take on Female-Dominated Job. Oke. Judul kedua adalah Pandemic Hardship is about to get a lot worse for millions of out-of-work Americans. Judul ketiga, Where do Afghanistan's refugees go? Judul selanjutnya, 6 problems that exclude disabled people in Indonesia from public life.
Dan yang terakhir adalah Indonesia's freedom to learn movement at risk as students lose attention amid digital learning. How do we reclaim their drive to learn? Nah, jadi kalian silahkan pilih, setiap mahasiswa silahkan pilih salah satu dari 5 artikel ini untuk kalian analisis dan evaluasi secara kritis dengan menggunakan panduan pertanyaan yang di belakang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yang ini. Nah, gunakan panduan pertanyaan ini. Jadi buat yang sederhana saja, panduan pertanyaannya apa? Misalnya who is the author, kalian tulis autornya itu siapa, dan selanjutnya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, kemudian ini ada untuk unit 2, yaitu hari Senin jam 9.30 sampai jam 11.10. Ini juga ada 5 artikel dari website yang sama, The Conversation. Yang pertama, How Indonesian Young Creative Workers in Yogyakarta Stay Productive Amid the Pandemic. Nomor 2, When Cities Were Nature's Haven, A Tale from Bangalore. Nomor 3, Design Global, Manufacture Local, A New Industrial Revolution. Selanjutnya, taxes on sugary beverage are not enough on their own to halt march of obesity in Asia. Dan yang terakhir, Turkey, the Rohingya crisis, and Erdogan's ambition to be a global Muslim leader. Sama seperti unit pertama, rekan-rekan di unit kedua silakan memilih 1 dari 5 artikel ini dan kemudian dianalisis menggunakan panduan pertanyaan-pertanyaan secara kritis yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, demikian saja materi untuk pertemuan kedua kali ini. Pertemuan selanjutnya akan ada insya Allah tanggal 27 September 2021 dengan topik vocabulary. Kita akan lanjutkan lagi vocabulary yang lain, grammar. Mungkin kita akan melanjutkan ke grammar yang lain seperti past simple dan past progresif. Dan kemudian kita akan lanjutkan lagi materi mengenai critical reading ini untuk tahap kedua. Nanti kita akan memilih beberapa jawaban dari rekan-rekan mahasiswa untuk kita telaah bersama di kelas. Oke, saya kira ini saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu untuk menanyakannya langsung di Google Classroom agar sama-sama bisa saling lihat dan saling berdiskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.